kondusif dan memang terjadi penyerangan dan pembakaran, lalu rakyat lari ke hutan dan juga mengungsi ke arah timur. Dan ada sebagian yang sudah jalan kaki ke Oksibil, lalu tadi ada dibantu oleh heli dari Satgas Nemanggawi dan dievakuasi ke Oksibil. Jadi pada intinya seluruh wilayah Pegunungan Bintang itu kondusif, aman. Hanya di Kiwirok saja pembakaran itu di situ. Dan tadi kami sudah pastikan dengan pesawat terbang dari Oksibil ke distrik Okhiga, kami menjemput Mantri Sokoi lalu ke Oksibil dan saya sendiri antar ke Sentani dan sudah. Baik. Karena di depan Polri itu ada bukit, ada ketinggian, diduga yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, melakukan tindakan, terus kemudian tidak lama kemudian rekan-rekan kami melakukan upaya pembalasan dan melakukan pengejaran. Namun kontak tembak ini berlanjut dan kemudian hampir 30 menit kemudian rekan kita terkena tembakan dari mereka dan kemudian setelah 30 menit kemudian dikabarkan wafat. Kita semua keluarga besar Bayangkara sedang berduka. Kapolres beberkan fakta pasca diguncang KKB Papua. Kini Kiwirok sudah kondisif. Kapolres Begubin Pegunungan Bintang, Papua, AKBP Cahyo Soekarnito, membeberkan fakta terbaru tentang situasi distrik Kiwirok pasca daerah itu diserang sekelompok pria yang tergabung dalam KKB Papua. KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata merupakan organisasi sayap TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kelompok separatis ini melakukan aksinya untuk tujuan tertentu. Dalam penyerangan ke distrik Kiwirok, KKB Papua menembak mati sejumlah warga sipil dan memperlakukan warga lainnya secara tajam. Tapi saat ini semuanya sudah kondusif. Kiwirok sudah aman. Dalam beberapa bulan ini situasi keamanan di Kiwirok sudah kondusif. Tidak ada lagi gangguan seperti yang dilakukan KKB Papua saat itu. Selama ini lanjut dia. Meski semua warga Kiwirok meninggalkan kampung halamannya, tetapi aparat keamanan baik TNI maupun Polri senantiasa tetap bertugas di Kiwirok untuk menciptakan keamanan bagi daerah itu. Kendati Kiwirok sudah kondusif, tetapi ia tidak bisa memastikan apakah anggota KKB Papua sudah keluar dari kawasan Kiwirok atau belum. Dari laporan, tidak ada bunyi tembakan dari KKB. Kita tidak bisa pastikan KKB masih ada di sana atau tidak, karena KKB Papua itu menguasai medan Kiwirok, ujar Kapolres Cahyo Soekarnito. Ia menyebutkan sejak serangan KKB ke Wirok, sampai saat ini jumlah warga Kiwirok yang mengungsi ke Oksibil sebanyak 273 orang. Data sementara ini hanya 273 warga Kiwirok yang ada di Oksibil, ujarnya. Mengenai tempat tinggal, Cahyo mengungkapkan, umumnya masyarakat Kiwirok tinggal bersama tokoh masyarakat atau keluarganya masing-masing. Aparat siap ke Kiwirok. Tentang adanya keinginan masyarakat kembali ke tanah kelahirannya di Kiwirok, Cahyo Soekarnito mengatakan siap mendukung, tapi sampai sekarang upaya pemulangan warga itu belum dilakukan karena keputusan terakhir itu ada di tangan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk memastikan KKB tak lagi menyerang masyarakat di Kiwirok. Perlu komunikasi aktif antara pemerintah kabupaten dan KKB, tapi pada prinsipnya kami siap mendukung keinginan masyarakat. Hanya saja kita tunggu hasil komunikasi pemerintah daerah untuk menjamin keamanan daerah itu. Ia juga menyebutkan, alangkah baiknya ada dialog pemerintah daerah dengan orang-orang yang berseberangan KKB supaya jangan ada lagi warga yang jadi korban akibat. Ia juga menyebutkan, alangkah baiknya ada dialog pemerintah daerah dengan orang-orang yang berseberangan KKB supaya jangan ada lagi warga yang jadi korban akibat ulah KKB. Untuk memulangkan warga Kiwirok, cara termudah dengan pesawat terbang perintis yang memerlukan biaya tinggi namun berisiko paling rendah. Berikutnya berjalan kaki dengan pengawalan aparat keamanan, tapi jarak tempuh jauh dan cukup beresiko,
untuk mobilisasi masyarakat bila akan kembali ke Kiwiruk. Kita menunggu. Kalau pemerintah daerah menyediakan sarana transportasi, maka menggunakan penerbangan. Kompas.com sudah berusaha menghubungi Bupati Pegunungan Bintang, SP dan Bidana, dan PIT Sekretariat, dan PLT Sekretaris Daerah Pegunungan Bintang, Aloysius Giai, melalui telepon dan pesan singkat. Namun hingga berita ini disiarkan, belum ada jawaban dari dua pejabat daerah tersebut. Untuk diketahui, pada 13 September 2021, KKB Papua di bawah kelompok Ngolum Kupel menyerang distrik Kiwiruk dan menghancurkan beberapa fasilitas umum, baik puskesmas maupun gedung sekolah. Dalam insiden itu, seorang tenaga kesehatan tewas dan dua lainnya terluka akibat kekejaman KKB. Saat itu ratusan warga Kiwiruk pun berbondong-bondong melarikan diri dengan mengungsi ke distrik Oksibil. Namun setelah lebih dari setahun mengungsi di distrik Oksibil, kini warga Kiwiruk ingin kembali ke kampung halamannya di Kiwiruk. Distrik Kiwiruk merupakan kawasan terpencil di Pegunungan Bintang, Papua. Distrik ini hanya bisa dijangkau dengan penerbangan selama 30 menit dari distrik Oksibil. Sementara kalau berjalan kaki, warga biasanya membutuhkan waktu 2 malam dari Oksibil menuju Kiwiruk. Masalahnya adalah selain kawasan tersebut dikelilingi perbukitan, sampai saat ini belum buka akses jalan dari dan daerah itu. Niko Nawipa, salah seorang warga Kiwiruk, mengatakan saat ini hampir semua warga ingin pulang ke tanah kelahirannya. Warga pulang untuk melihat keadaan rumah, pulang untuk bekerja, mengolah kebun dan ladang miliknya, pulang untuk urus kopi. Kiwiruk merupakan tempat yang aman dan kini terkenal karena biji kopinya. Niko yang merupakan kepala SMPN Kiwiruk itu menyebutkan bahwa selama ini banyak warga sulit mendapat kehidupan yang layak di daerah pengungsian Oksibil. Karena itu ia berharap pemerintah dan aparat keamanan bisa memfasilitasi mereka untuk kembali ke Kiwiruk. Hal senada juga disampaikan Koralus Butu. Ia khawatir kekosongan di Kiwiruk bisa membuat bangunan di wilayah tersebut rusak karena tidak ada yang merawatnya. Ia juga mengkhawatirkan keadaan anak-anak Kiwiruk yang harus bersekolah di Oksibil dengan keadaan seadanya. Menurut dia, saat melarikan diri, warga hanya bisa membawa barang seadanya karena takut akan dikejar KKB.